pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Deputi Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kontestasi pemilihan umum di Republik Indonesia tahun 2024 begitu meramaikan tepi jalanan, juga pemukiman di sepanjang jalan penuh dengan spanduk maupun banner dari masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden serta para calon legislatif. Bagaimana nasib banner maupun spanduk setelah pemilu? Pemilu 2024 begitu meriah, ditandai dengan dipasangnya spanduk maupun banner yang terpampang di sepanjang jalan. Di depan rumah masyarakat juga pemukiman, spanduk calon presiden dan wakil presiden, apalagi spanduk calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang begitu banyak terpasang di sepanjang jalan. Banyaknya spanduk maupun banner yang terpasang membuat resah masyarakat setelah dicabut dan dilepas pada saat masa tenang pemilihan umum 2024. Spanduk dibuang begitu saja setelah digunakan. Terdapat ribuan bahkan jutaan banner yang beredar di setiap ruas jalan bahkan pemukiman. Juga dari segi, kalau saya istilahkan, ada pencemaran visual, ya. Pencemaran visual itu kalau setiap kali kita memandang semua caleg-caleg, muka caleg gitu kan. Nah, menurut saya memang perlu ada pengaturan ya tentang estetika kota. Biasanya itu diatur dalam Perda tentang pengolahan sampah misalnya. Sampah itu harus ditempatkan pada pembuangan atau tempat pemrosesan ya, baik pada pemrosesan sementara maupun di tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah itu tidak menjadi banner-banner itu tidak menjadi sampah begitu ya. Jadi kalau saya nanti kita lihat regulasinya. Sebetulnya ada regulasi tentang penataan gedung ya dan bangunan di mana tidak boleh memasang baliho, banner yang menghalangi pemandangan atau estetika ya. Nah, mungkin juga dapat di perda setiap daerah itu sudah dicantumkan tentang bagaimana mengelola sampah. Karena saya lihat ujungnya ini banner-banner kan yang menjadi sampah kan berserakan. Coba lihat kalau dia tertiup angin, jatuh, tidak ada yang betulin ya. Yang robek tidak ada yang betulin. Jadi menurut saya ya dia menjadi sampah. Akankah nasib banner maupun spanduk akan berujung menjadi sampah? Dosen Hukum Lingkungan Universitas Hasanuddin memberikan tanggapannya dan upaya inisiatif yang bisa dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan banner maupun spanduk yang beredar di pinggir jalan tidak berujung memberikan sumbangan sampah di sekitar masyarakat. Pencemaran visual yang terjadi akibat banyaknya spanduk maupun banner calon presiden dan wakil presiden hingga para calon legislatif membuat resah dan membutuhkan inisiatif masyarakat agar bisa memanfaatkan spanduk maupun banner terlebih pada tangan-tangan yang memasangnya. Salah satu pemanfaatannya mungkin dilakukan semacam pengolahan atau daur ulang ya. Sampah-sampah itu yang kan nanti dipisah tuh sampah plastik, sampah kertas ya, organik non organik itu mungkin bisa didaur ulang. Menjadi apakah menjadi topi, menjadi tas atau menjadi ya nanti mungkin nanti akan ada inovasi atau ada praktik-praktik yang sudah dikerjakan oleh orang lain atau industri-industri kecil yang ada sekarang memanfaatkan tadi itu, memanfaatkan spanduk-spanduk. Jadi kalau saya sih di pikiran saya ada semacam daur ulang begitu ya terhadap sampah-sampah banner-banner atau baliho itu. Pencemaran visual seharusnya menjadi tanggung jawab tim yang memasang spanduk maupun banner. Namun jika tak diindahkan, peran masyarakat dibutuhkan agar bisa memanfaatkannya dan tidak berujung menjadi kontribusi yang lebih terhadap pencemaran lingkungan menjadi sampah. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Dua tokoh penting dalam politik Indonesia, Basuki Cahayapurnama yang lebih dikenal sebagai Ahok dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, telah terlibat dalam hubungan politik yang menarik perhatian publik. Kita akan menjelajahi dinamika hubungan politik antara Ahok dan Megawati, serta dampaknya dalam politik lokal maupun nasional. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam dunia politik Indonesia, yang seringkali kompleks dan penuh dinamika, hubungan antara tokoh-tokoh politik seringkali menjadi sorotan. Salah satu hubungan yang menarik untuk ditelusuri
adalah hubungan antara Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok dan Megawati Soekarnoputri, salah satu figur politik paling berpengaruh di Indonesia. Pernyataan yang mengejutkan dari Basuki Cahayapurnama mengenai alasan dibalik keputusannya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan telah menjadi sorotan dalam ranah politik Indonesia. Ahok menjelaskan bahwa keputusannya didasarkan pada kesesuaian garis ideologi perjuangan dengan PDIP. Ahok, seorang politisi yang dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dan reformasi di bidang pemerintahan, telah memiliki sejarah kerjasama yang kuat dengan beberapa partai politik yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ahok ini memang adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini menjadi orang yang diperhitungkan atau mungkin bahasa lainnya adalah anak emas di PDI Perjuangan. Ya, tetapi saya melihatnya memang bahwa Ahok ini juga kan dia adalah tanda petik kutu loncat. Dia berpindah-pindah dari beberapa partai politik. Ya, hingga saat ini kalau saya tidak salah sudah ada sekitar 4 partai yang dia lewati selama menjadi politisi di Indonesia ini. Ya, sehingga saya tidak percaya sepenuhnya ya bahwa dia adalah anak emas atau orang yang paling berjuang untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau orang yang dianak emaskan di partai tersebut, karena semua orang tahu bahwa Ahok ini adalah politisi yang licin juga, tanda petik licin. Dia berpindah-pindah dari satu partai ke partai yang lainnya sesuai dengan apa kebutuhan dan kepentingan beliau. Ahok merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dia merasa bahwa dengan di partai itu dia ada kedekatan ideologi, ya kedekatan perjuangan setelah melalui petualangan partai atau ke politik selama ini yang berpindah dari partai PPHI, pindah ke partai Golkar, baru pindah ke partai Gerindra, setelah Gerindra baru pindah ke partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti yang rasakan sekarang ini. Ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah partai nasionalis ya yang di dalamnya ya akan membangun jaringan-jaringan ke beberapa negara. Nah, termasuk di dalamnya bahwa Ahok adalah berlatar belakang Tionghoa atau Chinese ya, sehingga Ahok berperan besar ya dalam membangun komunikasi dan hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan partai yang ada di Tionghoa, di Cina sana. Ya, sehingga peran Ahok itu menjadi peran yang sangat strategis untuk membangun komunikasi dua negara dan dua partai yang ada di masing-masing negara tersebut yang dianggap sebagai partai besar antara negara Cina dengan negara Indonesia. Ya, untuk saat ini Ahok memang adalah anak emas, sehingga Ahok juga berjuang sebesar-besarnya untuk perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia memang untuk saat ini anak emas. Ya, karena kenapa? Dia dianggap sebagai ya orang yang bisa membangun jembatan, bisa menjembatani antara kepentingan yang ada di negara kita dengan perjuangan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan partai yang ada di negeri Cina, yaitu Partai Komunis yang ada di sana.
yang dipimpin oleh Xi Jinping itu bisa dijembatani oleh Ahok, sehingga dianggap bahwa Ahok ini adalah anak emas yang bisa melakukan komunikasi bilateral ya antara dua negara dan antara dua partai besar yang ada di negeri Cina dengan yang ada di negeri Indonesia ini. Mereka melakukan itu. Dianggap Ahok ini adalah orang yang sangat tepat untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik dalam rangka membangun bangsa masing-masing ya sebagai bangsa asal mereka, asal Ahok dari negeri Cina, dan bangsa yang dia tempati sekarang berpolitik dan hidup di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Namun, pandangan yang berbeda muncul dari Adnan Nasution, SOS MSI, seorang dosen di Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin. Adnan mengemukakan keraguan atas kesetiaan politik Ahok terhadap PDIP. Mengutip sejarah perpindahan partai yang dilakukan oleh Ahok, menurut Adnan, perpindahan partai yang dilakukan Ahok tampaknya lebih berkaitan dengan kepentingan pragmatis dan pribadi daripada kesetiaan ideologis. Pernyataan kontroversial ini menambah kompleksitas dalam pemahaman tentang dinamika politik di Indonesia, khususnya dalam hal kesetiaan politik dan motivasi di balik keputusan politik seorang pemimpin. Dalam konteks ini, pandangan berbeda dari Adnan Nasution mengilustrasikan perdebatan yang berkelanjutan mengenai integritas politik dan alasan dibalik keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh para pemimpin. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan saksi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sejumlah penyelenggara pemungutan suara yang sakit bahkan meregang nyawa pasca pemilu melahirkan tanda tanya besar. Seperti apa tugas dan tanggung jawab mereka dalam kontestasi politik tahun ini? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang kemudian disebut KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Petugas KPPS memegang peran penting dalam pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari tahap pengumuman daftar pemilih tetap, hingga tahap penyerahan kotak suara tersegel berisi surat suara dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPK PPS. Dalam setiap TPS akan bertugas sebanyak 7 orang petugas KPPS dengan pembagian tugasnya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, petugas KPPS mendapatkan honor berkisar dari 1,1 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah. Mungkin terkait honor sudah bukan rahasia umum seperti banyak media sosial media lainnya. Itu kalau dari KPPS itu sekitar 1.100.000 yang kita peroleh. Dan sudah diperoleh? Iya, sudah. Iya, jadi kalau terkait tugas KPPS itu kan dalam satu TPS itu ada 7 orang. Nah, 7 orang itu dia memiliki tugas masing-masing, di mana KPPS 1 itu dia sebagai ketua TPS, KPPS 2 dan KPPS 3 itu sebagai PJ dari aplikasi Sirekap, KPPS 4 dan juga KPPS 5 itu dia bertugas di pintu masuk ketika di TPS kemarin, dan juga KPPS 6 itu dia bertugas menjaga bilik suara, dan KPPS 7 itu dia bertugas sebagai ketika kita ingin mengambil tinta. Lebih rinci, tugas petugas KPPS pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Peran petugas KPPS tidak bisa dipisahkan dengan saksi peserta pemilu. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten atau kota. Saksi bertindak mengawasi dan memastikan keberlangsungan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berbicara mengenai honor, tak ada ketentuan nominal yang harus diberikan kepada saksi. Dengan kata lain, honor saksi tergantung pada kesediaan masing-masing pihak, dalam hal ini saksi serta capres atau caleg dan pihak partai politik itu sendiri. Kalau kemarin itu saya kan bertugas saksi Partai Perindo, jadi kemarin honor saya itu sekitar 300.000.
Iya, setelah dikasih C hasil salinan itu langsung kita dikasih honornya. Kemarin itu saksi itu harus memperhatikan pada saat proses pemungutan suara, melihat bagaimana apakah sahji suaranya atau tidak, seperti begitu jika sampai selesai proses pemungutan suaranya. Kemarin dari pagi itu stay jam 7 mulai buka TPS sampai selesai pemungutan suara itu jam 4 subuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini mengumumkan data yang cukup mengagetkan. Dilansir dari Tempo.co, pertanggal 20 Februari 2024, jumlah kasus kematian petugas pemilu mencapai 94 jiwa, yang terdiri dari 51 anggota KPPS, 18 anggota Linmas, 9 orang saksi, 8 orang petugas, 6 orang Bawaslu, serta 2 orang anggota panitia pemungutan suara. Kalau menurut saya dikembalikan lagi ke diri masing-masing karena tugas setiap TPS itu kita berbeda-beda dan jumlah penduduk setiap TPS itu berbeda-beda. Oleh karena itu mungkin lebih ke manajemen waktu kita lagi atur istirahat kita, bagaimana kita atur, bagaimana kita kapan kita akan antar cek pemberitahuan, bagaimana kita atur dengan urusan kegiatan kita yang lainnya seperti itu. Kontestasi politik tahun ini dihiasi dengan berbagai dinamika yang terjadi. Proses pemungutan suara yang menjadi bagian penting dalam pemilihan umum tak akan terlaksana tanpa kontribusi strategis dari para petugas pemilu. Ifesya Rahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Dalam kunjungan dinas ke Universitas Al-Azhar, Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin beserta pimpinan rektorat disambut hangat oleh Rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Apa saja yang dibicarakan dalam kunjungan kali ini? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin mengadakan kunjungan dinas ke beberapa lembaga di Timur Tengah guna menginisiasi berbagai potensi kerjasama yang dapat terjalin. Universitas Al-Azhar Kairo salah satunya. Rombongan yang terdiri dari berbagai unsur pimpinan MWA dan Rektorat Unhas ini diterima langsung oleh Rektor Al-Azhar Kairo University, Profesor Dr. Salama Goma Daud. Lawatan yang berlangsung pada Rabu 21 Februari 2024 ini juga dihadiri oleh pihak KBRI Mesir, yakni PLT Atase Pendidikan dan Kebudayaan Rahmat Aming Lasim dan Atase Perdagangan Syamsu Alam. Rombongan Unhas sendiri terdiri dari pimpinan MWA Unhas, Wakil Ketua 1, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha MT, Wakil Ketua 2, Profesor Dr. Insinyur Andi Niartiningsi MP, Sekretaris Eksekutif, Profesor Dr. Insinyur Asmuddin Natsir MSc, dan Ketua Komite Audit, Profesor Dr. Kartini SE MSI AKCA. Selain itu juga hadir Ketua Komisi 1 dan 2 MWA Unhas, Profesor Dr. Gigi Andi Zulkifli MKes, dan Profesor Dr. Gigi Hasanuddin Tahir MS SP Perio Konsultan. Dan anggota MWA lainnya dari unsur Tendik Fadli Rifai SE MSI dan Dr. Jumiati Nurung SP MSI. Sementara itu, pihak rektorat yang turut hadir adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana, ST MPil. Dalam kesempatan ini, Rektor Al-Azhar Kairo menyampaikan kesiapannya untuk melakukan kerjasama dengan Unhas. Menurutnya, Universitas Hasanuddin akan menjadi partner yang baik dan memiliki potensi besar untuk menjalin kerjasama baik dalam pengembangan pendidikan Islam maupun sains secara umum. Al-Azhar sendiri merupakan perguruan tinggi negeri di Mesir. Tak hanya mengembangkan kajian Islam, Al-Azhar juga mengelola bidang kajian umum untuk sains dan teknologi. Menanggapi penyampaian Rektor Al-Azhar, MWA Unhas berjanji akan merekomendasikan kepada Rektor Unhas untuk menggodok draft MOU dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam momen ini pula, Wakil Rektor 4 Prof. Adi Maulana memperkenalkan segmen Unhas TV berbahasa Arab dan menyampaikan kesiapan untuk mendukung infrastruktur pusat pengembangan bahasa Arab di Universitas Hasanuddin. Hal ini kemudian ditanggapi positif oleh Rektor Al-Azhar yang akan segera menjadwalkan kunjungan balasan ke Universitas Hasanuddin dalam beberapa bulan ke depan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.